insya Allah ya. Jadi dan sosok inovasi ini di belakangnya pasti ada orang yang hebat lagi ya. Siapakah? Ini kita kupas tuntas, gerbek langsung ya, kita gerbek. Pokoknya tonton terus di channel Seluruh makin. Ya. Nah itu ya, apa nama? Tontonan sekaligus Tuntunan. Oke, mari Pokoknya kita mah gaspol. ulah di skip, Wah, ya. tonton terus pokoknya. Subscribe. Nah, Subscribe. kira ini teh kurang ieu teh naon heula ieu teh Kumaha? kuat ieu teh di ieu teh di ieu tadi ya Pilari heula Abah Adrina. satu ucap kuat heula Di mana? Yang itu di bumi nya. ya empat Ulah kita orang lain kita pantau na. Ayo atuh ayo. tuh oh Pokoknya yuk opat produk unggulan home industry sehati gitu. iya itu dulu surat ya baik kita langsung gerbek terus langsung ke Inilah sosok beliau, inovasi. inovasi ya siapakah beliau ini ya jadi yang super inovasi ya kreatif untuk komunitas seluruh lah dunia. Kita kemarin kan kita ke ini ya ke mantan Pak Camat Jarbeti Pak Erwin ya luar biasa beliau juga. Nah sekarang kita juga ada yang luar biasa ya. Ada Jadi, sosok inspiratif lagi. ya jadi selalu menampilkan tontonan sudah tuntunan insya Allah lah barokah lah. Nanti kita langsung gerbek ayo. Yuk. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah Ani. Aduh. Ayah kalaresan Abah aduh. Alhamdulillah. Hayu atuh Ani. Ayo. Hayu. Orang kalebat. Uang kalem. Punten Abah aduh. Alhamdulillah, amin. Biasa sarumping ya komunitas selut. Alhamdulillah. Mohon. Maha Andi. Mohon ieu. Iya. Amin. Salam Abah warahmatullahi damang Abah. Saya Alhamdulillah Alhamdulillah. damangnya Andi. Kumaha Abah Damang. Alhamdulillah, Kang Adi, mohon Pak Rusli, alhamdulillah Dika, ya aduh luar biasa. Aduh apapun puntennya ya kawagel ya wakosna. Mohon. Ya abdi sangareanya di komunitas Rut ya. Siap. Rut yang duduran betul ya. Tidak dalam anom lah alhamdulillah. Duka ibu duka salah. Kim dulu mana pot. Kim kan dia. Janten kahiji nama silaturahmi. Amin, amin. Oh. Bunda lah. Aja kepit untuk apa? Pada sejarah makna. Kan dia di Palang Melintang terkenal Abah Haji. Apakah itu teh panggilan? Apa manawi mungkin? Iya. Iya, alhamdulillah. Nih kadeh lah nih calik di dia. Bisi lepat ngawaler kali berkiat daya ya. Urusan kempir ya teknisna. Calik di dia nih. Calik di dia. Ayo. Abah Haji ge ya kuning aya di dia. Umi Maisa ya. Umi Maisa. Assalamualaikum Calik. Umi. Alhamdulillah. Jadi kemungkinan ini seseorang hebat pasti ada yang hebat di belakangnya ya. Amin, pasti. Gerbek ya. Jadi untuk apa? Umi dulu ya. Ini tolong dijelaskan. Kenapa namanya Abah Haji itu barangkali panggilan atau apa? Iya. Kalau Abah Ajri memang dari panggilan saya sendiri awalnya ya. Karena anak yang kedua namanya Ajri Bahjan Haidar. Jadi langsung ke orang yang lain bilangnya kan Abi atau Abu, kalau saya bilangnya Abah. Akhirnya kalau saya Umi Maisa gitu ya, dinisbatkannya ke anak yang pertama, Maisa Sobat Unisa. Jadi kadang Abah Ajri bilangnya Umi Maisa, saya sebaliknya ke Abah jadi ya Abah Ajri. Alhamdulillah. Iya. Kita dulu selut. Ya. Ternyata panggilan kesayangannya Luar biasa. Ya, itu panggilan. Iya. Saya jadi penasaran. Ini nama asli Abah Haji teh tapi kan terus alhamdulillah ya berasal dari Umi, barusan jadi panggilan kesayangan. Luar biasa terus ya. Dan Makanya pokoknya jangan kemana-mana, like, comment, share, and subscribe channel Sulut makin Iya. Itu dulur sulut ya luar biasa dari waktu kita sama
dalam kita ya. Abah, nanti kita apa ya yang penasarannya di depan lah ya apa aja itu yang Iya. Ada 4 produk unggulan. nah Apa kita aja? pengen lihat gitu ya. Nah, Kita ini kepo, juga tapi sebelum itu, nah Nah, ini ini apa? ada satu bingkisan dari komunitas lu Nah, buat nah, Abah dan Umi nih. Iya. Ada Umi. Alhamdulillah. Nah, jadi ini hanya sekedar sama ya cepot simbolis sama yang cepot. Alhamdulillah. simbolis sama Cepot. cepot. Siap. Maka apa ya di Siap. komunitas Mohon Sulut yang pertama ditampil. ya barokah ya. Siap. Ya, cendera Amin. mata. Jadi, di kamar. Alhamdulillah. Apa terus jadi keluarga besar Sulut Siap. karena Sulut itu apa namanya seni leluhur yang keduluran. Amin, luar Jadi juga biasa. merupakan seni leluhur karena Abah dan Umi alhamdulillah mengajarkan yang namanya menjaga alam. Siap, Seperti luar biasa. Insya Allah. Ini kan. Alhamdulillah hasil produknya juga kan Semua berbasis alam. alam. Nah ini kita buka apa? Siap, siap. Ini kaos Cina Sulut. Iya, luar biasa. Sulut. Alhamdulillah. Ya, Iya, kita Pak. siap. Iya, Ya itu. siap. Ya, ya. Pokoknya terus tetap semangat untuk Abah dan Umi. Siap. Kita juga sama-sama berjuang dalam Amin. tadi pemberdayaan kita sama-sama. Pokoknya kita kepoin lagi 4 produk unggulan apa aja. Yuk, terus dulu. Oh ya, Sulut. Nanti juga informasi ke depannya ini untuk channel Sulut. Nanti ke depannya ada warung Sulut nanti ya. Nanti produk-produk Abah juga bila memerlukan kan jauh ke sini. Siap. Bisa ke warung Sulut ya nanti. Warung Sulut. Nanti insya Allah nanti warung Sulut akan lagi proses dulu. Insya Allah kalau udah ada nanti di konten. Nanti produk-produk Abah insya Allah akan ada di warung Sulut lah. Nanti kalau Sulut memerlukan bisa langsung ke warung Sulut ya. Siap. Oke, kita langsung aja kepoin langsung ya. Izin Abah. Siap, mangga. Bulu untuk syaku, kaina bakal beyak, caina syarat waletrak, tuntah pabalatak, daharun inumun, kimia kabeh, anak incu, pasti balang syak, bakal madarat jeung dilaknat. Aduh, Sulut. Cepot kayaknya nampot. Pepeling kesling tak ita, di luhur tuh, Kayak asal lama itu kan kayak syuting horenya. Padahal iya juga. ya timpur ya tuh. Ya, itu teh. Ini coba sawah. Wah, Nah, di belakang. Tahu, di belakang ya. Sawah ya tuh di belakang. Wah, kayaknya gak tukang pot sawah pot tinggal gak ditaruh kang we, mau pot. Kamu pacu cu, Ayo sa, ya pot ya. Ya pot saya pot. bendahara slud. wih. Coba duit apa? Mama Nabila. Dapat. Oh, iya teh mamahna. Iya Adika, teh, iya teh. mamahna iya. Oh, iya. Ke. Ari iya teh saha iya teh? Iya teh nu musikeun iya. Oh, ke iya teh mun teu salah selain Tidalang teh Banar Hayamnya. Iya saat di pot dah. Iya mah kreator sini hari mah. Oh iya, aduh nanti tali makasih ya. Iya. Alhamdulillah. Ai itu. Ya bunda nih ibu. Ari itu saha itu? Saha ibu nani teh? Sama taruh jasanya Rio, selamat. Oh. Dengan nada sinta sama ya teh. Aduh, mana asa kumaha ya. Oh, eta seni talent Aya nu tehnya. kita tadi kieu we. Ari iya saha? Atrok-atrokan. Teman kan, Eh. jengkang. Atrok boys. Doang kan, api baru. Ah, abdi gaduh ya. Nah, kiki api dua kali pasihan dulu ya. Kang Cepot. Ari itu saha itu? Mana? Itu. Mana? Itu nu ningali HP itu. Tahu eta mah paling mah. Iya, kepet depan. Nya yo yo. Sama enggak pot pot. So, sobiado. Pot. Putar cong tinggal enak. Nanti penasaran Yuk. berapa? Biasa ada pot. Nah, ini pot. Ini pot ya, ini pot kalian. Nah, udang taruh sudah sekalian kefir. Dua ios super winter. Betul ya. Ayo betul ya. Ya. Penyedap Penyedap rasa halawa.
Oke, dulur-dulur, ini kan luar biasa ya. Jadi alhamdulillah konten kali ini kita langsung membahas inspirasi dulur-dulur ya. Jadi tontonan sesuai tuntunan produk-produk unggulan 4 unggulan ini yang tadi ya. Nanti kita langsung aja Om Industri. Nanti kita langsung aja ke Abah yang menjelaskannya. Karena beliau lah yang lebih ahlinya gitu kan. Oke. Silakan Ford. Nah, kurang terus anu hiji heula ieu anu varian kefir. Iya. Kumaha tak apa varian kefir teh? Nah, varian kefir ini ya. Jadi sebetulnya yang namanya kefir ini produk istri saya ya. Semua yang ada ini cuman karena marketingnya Abah Ajri, jadi yang terkenalnya memang Abah Ajrinya. Nah ini AZ kefir, ini varian kefir. Jadi ini yang original ya, yang original ini susu difermentasi 2 hari 2 malam. Dan alhamdulillah menghasilkan susu AZ kefir ini. Nah, yang original ini lalu di jus pakai buah-buah apa saja yang ada sesuai dengan musimnya, dan itu variannya banyak dari ini ya. Jadi bisa sampai 17 varian rasa itu. Jadi itu yang dimaksud dengan varian kefir itu seperti itu. Dan itu bahan bakunya susu kambing ya Pak? Ini bahan bakunya ada yang sapi dan kambing. Kalau banyaknya sapi sih, seperti itu. Ya. Jadi kalau yang rasanya seperti ini rasa buah naga misalnya. Ada berapa varian rasa? 17. Wah, dulur ada 17 varian Banyak. rasa. Nah, Ini dulur-dulur kesukaannya ya. buah apa? Ya. Ya. Ini ada 17 rasa loh buah apa Iya. ya. Rasa apa aja Banyak. apa itu, Pak? Ada naga misalnya. Ini salah satunya rasa ini apa ini? Naga. Naga, ini naga. Naga. Ini. Ya, luar biasa Itu yang dulurnya. favorit ya. Ini naga ini. Yang pertama bikin itu. Ya. Nah, itu luar biasa. Lalu setelah varian kefir ini salah satunya kan ini Pak. Ya. Itu kan kelihatannya apa kayak ada Oh, itu si kefir ini khusus yang dari kambing. ya. Nah, ini bisa dibikinkan beauty. Jadi misalnya ada krim, ada masker, ada lulur, ada toner gitu. Ada sabunnya juga. Nah, sabun ini. Ada kolostrumnya. Nah, Jadi buat scrubnya ada. ya, ada ya lengkap ya. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Itu semua ada ya Pak ya di sini. Insya Allah ada. Dan kita Nah, pusatnya paling awal di pergerakan pengelolaan kefir ini insya Allah di Priangan Timur ya, yang paling masif Ajit Kefir insya Allah ya. Nah, sejak 2013 ya. Ini lalu ada ion silking water ya. Nah ini juga herbal, jadi ini adalah antibiotik alami. oh ini Nah, apa ya ini? Ya seperti ini. Ini mah di suhu ruang, nggak harus di freezer. Jadi ini mah untuk yang kebutuhan, untuk orang-orang yang butuh antibiotik alami ya. Nah, jadi termasuk untuk kecantikan juga, daya dukungnya ya sebagai apa, bedak dasar, Pelembab juga. Pelembab. Oh ya tadi dulu lupa kita untuk apa aturan minum Ajit Iya. Kefir itu seperti apa itu Pak? Kalau aturan Kan minum, untuk pengobatan ya. ya ini kan pada hakikatnya ini adalah suplemen, jadi bukan obat. Tetapi jadi obat bagi orang yang punya sakitan tertentu yang sesuai dengan indikator manfaat ini, produk ini. Karena prinsipnya bahwa kalau Ibnu Sina itu kan dalam kedokteran Islam, Ibu Nabawi menyebutkan bahwa makanan obat itu obat terbaik itu adalah makanan yang bergizi. Jadi intinya kalau kandungan suplemennya gizinya baik, ya insya Allah bisa mengobati itu bagi sakitan tertentu. Ya, terutama lambung ini jagoannya. Jadi untuk pengobatan lambung luar biasa, testimoninya Itu dahsyat. Satu hari berapa kali minum, Pak? Ukurannya segimana Pak? Ini 330 ml. Iya. Untuk pengobatan bagusnya habis 3 botol sih sehari. Sehari Jadi minum. pagi, siang,
sore. Jadi pagi 1 botol ini. Iya. Itu siangnya pas bangun sorenya. tidur, Pak. Iya, bangun tidur. Sebelum makan, sebelum minum. Sebelum apa-apa bagusnya. Jadi harus Iya. kosong perutnya harus sebelum minum Dan itu apa makan udah apa. banyak pencapaian testimoni yang sudah Luar biasa banyak. berhasil. Kita kan dari 2013 banyak sekali yang alhamdulillah jadi saudara lah ya. Ya dulu nanti testimoninya nanti ada nih nanti ya. Nah geser-geser aja. Nah itu testimoninya dulu Iya, dia. iya. Oke. Nanti lihat aja langsung lah. Oke. Iya. Itu testimoninya. Naon ka hiji? Belajar mengajar berbasis akidah, Mohon mengantri, antri antri, buang sampah pada tempatnya, terus tidak mencontek, heeh, terus tidak merokok, tidak merokok. terus argarisme dan herbalisme. Tepuk tangan. Wih, luar biasa. Hadiahna AG Plus mahal ya, lumayan. 20. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Nama saya Ade Sugeng Biguno dan hari ini saya akan membagikan mengenai manfaat kefir bagi kesehatan dan penyembuhan penyakit-penyakit kita. Saya mulai mengenal kefir di tahun 2015, yang mana pada waktu bulan April 2015 saya Tuhan izinkan untuk menderita penyakit stroke, di mana saya mengalami penyumbatan di otak sebelah kanan. Bapak Ibu, 1 bulan lamanya kurang lebih saya menjalani pengobatan modern, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan pengobatan modern saya. Saya khawatir yang akan merenggut nyawa saya nanti bukanlah karena sakit stroke-nya, tetapi karena 16 jenis obat-obatan yang harus saya minum setiap harinya. Saya khawatir suatu saat nanti ginjal saya yang lama-lama akan menyerah. Jadi Bapak Ibu, setelah itu saya mulai berkonsultasi dengan seorang dokter pengobatan alami atau naturopat, dokter naturopat. Waktu itu saya berkonsultasi dengan beliau dan saya mulai mengkonsumsi obat-obatan alami yang beliau sediakan. Kira-kira saya 3 bulan menjalani pengobatan alami bersama dengan beliau, tetapi yang tidak saya perhitungkan pada waktu itu adalah bahwa ternyata biaya untuk melakukan atau berkonsultasi dengan seorang naturopat itu sangat amat mahal. Pada bulan ketiga itu saya mulai membayar dengan kartu kredit, hingga akhirnya pada waktu bulan Oktober 2015, saya sudah menumpuk hutang kartu kredit yang sangat amat besar. Pilihan saya hanya 2. Akan menjual aset-aset saya, atau saya harus mencari pengobatan lain yang lebih murah. Karena saya waktu itu berpikir mengenai masa depan istri saya dan anak saya, maka saya memutuskan untuk mencari pengobatan yang lebih murah. Nah sebenarnya pada waktu bulan Juni 2015, seorang sahabat saya memberikan saya sebuah benda aneh, 1 kantong plastik, yang namanya bibit kefir. Beliau yakin sekali bahwa saya bisa cepat sembuh dengan meminum kefir. Tetapi karena saya berpikir masih ada cara lain yang lebih mahal, lebih meyakinkan, maka saya belum membuat kefir sampai akhirnya bulan Oktober 2015 itu pertama kalinya saya mulai mengkonsumsi kefir untuk kesehatan saya. Dan Bapak Ibu, ternyata justru kesehatan saya cepat sekali menunjukkan pemulihan sejak saya mulai mengkonsumsi kefir. Nah, apa itu kefir? Melalui seorang teman saya yang pernah berwisata, berkunjung ke Palestina, ke Israel, ke daerah Timur Tengah, ternyata mengkonsumsi kefir adalah suatu kebiasaan sehari-hari untuk mereka. Di sana, para Muslim menyebutkan bahwa kefir adalah makanan sang Nabi. Sementara yang Yahudi ataupun yang Kristen menyebutkan bahwa kefir adalah mana yang jatuh ke belanga susu. Nah, mengapa mereka mengkait-kaitkan kefir dengan sesuatu yang rohani? Bapak Ibu, biasanya bila orang mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang rohani, artinya mereka benar-benar bersyukur dan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Dan bukan hanya di Timur Tengah, tetapi bahkan sampai ke Mongolia, sampai ke Rusia. Ternyata mengkonsumsi kefir sudah sangat amat membantu kesehatan mereka. Riset yang luar biasa ekstensif dilakukan di Rusia dan juga di negeri Cina. Di mana di Cina, bila Anda meng-Google, Anda bisa cari informasinya di Google.
Di rumah sakit di Guangzhou, China, mereka meriset bahwa kefir ternyata menyembuhkan kanker. Pada waktu itu yang diriset adalah untuk penyembuhan kanker payudara. Sementara di Rusia, kefir digunakan pertama-tama untuk para militer dan para atlet untuk membangun massa otot-otot para atlet atau para tentara mereka. Sehingga para prajurit dan khususnya binaragawan Rusia, Anda bisa melihat sendiri, mereka punya massa otot yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan para binaragawan Indonesia. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan mengenai manfaat kefir dengan pertama-tama menjelaskan kepada Bapak Ibu cara kerja tubuh manusia. Menurut sebuah riset kedokteran modern, sebenarnya tubuh manusia ini bisa memperbaiki dirinya sendiri, memperbarui setiap sel-selnya sebanyak minimal 8 kali seumur hidup. Nah, bila Anda mengikuti atau mempelajari ilmu pengobatan tradisional peradaban kuno, misalnya peradaban India, peradaban Cina, peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir, ataupun juga peradaban Nusantara sendiri, maka Anda tahu bahwa hal itu sebenarnya sangat tepat. Tubuh manusia bisa sampai beratus-ratus kali memperbaiki setiap selnya hingga tubuh manusia ini sebenarnya berganti 100% atau Anda mendapatkan tubuh baru. Lebih dari 100 kali sepanjang hidup manusia. Nah, untuk hal itu terjadi, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama-tama, tubuh manusia tidak boleh diracuni. Tidak boleh dibebani dengan tugas untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Kita tidak boleh mengkonsumsi racun. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, tubuh kita diberi bahan bakar yang pas sehingga mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, pertama-tama pertanyaannya, apakah ada manusia dengan sengaja meracun diri sendiri? Mungkin sebagian orang akan menuduh, iya, kalau mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras. Tapi sebenarnya lebih dari itu, Bapak Ibu. Kita setiap hari mengkonsumsi racun, dalam tanda petik, racun. Dalam bentuk pertama-tama, makanan yang adalah hasil rekayasa genetika. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi dulu zaman saya kecil, beras dipanen 1 tahun sekali. Sekarang beras dipanen 1 tahun 3 kali. Artinya ada proses rekayasa genetika untuk beras. Andai kata pun yang kita konsumsi bukan hasil rekayasa genetika, maka contohnya buah-buahan, kita mungkin masih mengkonsumsi sedikit pestisida. Ya, produk-produk pangan kita penuh dengan pestisida atau anti hama. Berikutnya daging. Sudah rahasia umum bila Anda ke tempat penjagalan, maka Anda akan menemukan bahwa sebagian besar hewan ternak yang dipotong biasanya mengandung kanker. Tentu kankernya tidak dijual, dipotong dan dibuang. Tetapi dalam tubuh atau karkas hewan ternak biasanya mengandung kanker. Dan itu menandakan bahwa mungkin saja yang dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak kita tidak alami. Berikutnya, bila makanan kita sudah aman semua, adalah minuman. Sebagian besar dari kita mengkonsumsi minuman yang sekali lagi dalam tanda kutip beracun. Artinya apa? Minuman yang sudah diproses. Minuman dalam kemasan, minuman-minuman instan. Ataupun kalau bukan minuman-minuman instan atau kemasan atau yang sudah diproses, kita seringkali meminum minuman yang penuh dengan gula. Bahkan yang mengejutkan, minuman teh dalam kemasan yang mengakunya low sugar atau less sugar ternyata masih mengandung 80 kilokalori untuk setiap kemasannya. 80 kilokalori, 80.000 kalori. Dan itu adalah jumlah karbohidrat yang sangat amat banyak. Belum lagi bila kita mengkonsumsi makanan-makanan kaleng atau makanan-makanan yang mengandung pengawet. Bapak Ibu, tiap hari kita dihadapi dengan makanan dan minuman yang penuh dengan racun tanpa kita sadari. Andai kata pun yang kita makan dan minum sudah semuanya aman, jangan lupa, menurut ilmu pengobatan tradisional, kita mengkonsumsi 1 makanan, 2 minuman
Yang ketiga, kita mengkonsumsi udara. Udara yang kita hirup adalah juga bentuk makanan, kalau menurut ilmu pengobatan tradisional. Dan sayangnya, terutama di kota-kota besar, biasanya udara yang kita hirup sudah sangat amat penuh dengan polusi. Bahkan di beberapa kota, khususnya di taman-taman, kita bisa melihat suatu papan penunjuk kadar polusi. Dan biasanya angkanya mendekati garis bahaya atau bahkan di siang hari jauh di atas garis bahaya. Anda boleh buktikan sendiri. Tetapi, andai kata kita sudah tidak lagi mengkonsumsi racun, yang kedua adalah tubuh kita harus diberi bahan bakar yang cocok untuk tubuh kita bisa memperbaiki diri sendiri. Dan bahan bakar yang cocok menurut ilmu kesehatan tradisional, makanan yang cocok untuk tubuh memperbaiki diri sendiri diberi istilah superfood. Dan superfood ada banyak sekali jenisnya. Ada banyak sekali superfood. Brokoli adalah salah satu superfood. Jamur shiitake adalah salah satu superfood. Sayur kale juga adalah salah satu superfood. Jadi ada banyak sekali superfood sebenarnya di sekitar kita. Namun sayangnya Bapak Ibu, bila Anda sedang bergumul dengan masalah kesehatan tertentu, saya ambil contoh kanker, maka bila Anda mau mengkonsumsi brokoli setiap hari, Anda akan membutuhkan biaya yang sangat amat besar. Anda akan membutuhkan brokoli dengan jumlah yang sangat amat banyak. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, ada solusi untuk Anda yang murah meriah. Dan solusinya bernama kefir. Kefir adalah minuman kesehatan yang terbuat dari susu yang difermentasi dengan bibit kefir. Bibit kefir itu sendiri pun sampai saat ini tidak diketahui dari mana asalnya, karena sudah diturunkan secara turun-temurun. Juga di Mongolia, bahkan sampai ke Rusia, mereka sudah mengenal kefir dan menikmati kefir untuk konsumsi sehari-hari. Bahkan tradisi di Rusia menyatakan bahwa kefir pertama kali dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad. Entah itu sang nabi sendiri, atau mungkin seorang muslim yang datang berkunjung ke Rusia. Intinya adalah, ternyata kefir sudah dikenal di banyak tempat di dunia dan dinikmati oleh banyak sekali, bahkan jutaan manusia di dunia. Nah, kefir sendiri mulai masuk ke Indonesia dan dibudidayakan secara masif mulai di tahun 80-an. Tetapi, baru 4-5 tahun terakhir, kefir mulai booming di Indonesia. Meskipun sayangnya, masih dalam bentuk kosmetika atau sabun kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai manfaat kefir untuk kesehatan. Pertama-tama, kefir mengandung banyak sekali vitamin, bahkan sampai ke vitamin B17 yang sangat berguna untuk kesehatan kita, khususnya untuk memerangi kanker. Yang kedua, kefir mengandung antioksidan yang amat sangat tinggi sekali. Nah, antioksidan berguna sekali untuk meregenerasi sel, berguna sekali untuk penyembuhan kanker, dan berguna sekali untuk awet muda. Itu jangan sampai dilupakan, penting sekali. Berikutnya, kefir mengandung kalsium yang sangat amat tinggi. Dan kita membutuhkan kalsium khususnya bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan modern, pengobatan dengan zat-zat kimia. Karena yang membawa zat-zat kimia ke seluruh tubuh kita, diedarkan seluruh tubuh, adalah sebenarnya kalsium dalam darah. Bagi Anda praktisi multilevel, mungkin Anda menjual produk kalsium dalam produk multilevel Anda, dan itu betul sekali. Kalsium sangat dibutuhkan bila Anda sedang dalam pengobatan. Jadi bagi Anda yang kemoterapi, Anda wajib minum kefir. Dan yang terakhir, kefir sudah tidak lagi mengandung lemak susu dan tidak lagi mengandung laktosa. Karena laktosa dan lemak susu dalam susu sudah dicerna oleh bakteri yang terdapat dalam koloni atau dalam bibit kefir. Jadi sangat amat aman, bahkan menyembuhkan bagi orang-orang yang mempunyai pergumulan dalam masalah kesehatan dengan kanker. Kefir juga tidak mengandung lagi laktosa. Jadi sangat aman untuk Anda konsumsi, khususnya buat Anda yang alergi dengan susu. Nah, Bapak Ibu, apakah klaim bahwa kefir bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit sudah bisa dibuktikan secara medis? Bapak Ibu, secara klinis sudah bisa dibuktikan karena banyak sekali kesaksian orang-orang
yang sudah tidak lagi mampu berobat dengan pengobatan modern, beralih kepada pengobatan kefir, awalnya karena tidak punya lagi alternatif lain, tetapi mereka justru merasakan sembuh dengan hanya mengkonsumsi kefir setiap harinya. Saya sendiri punya banyak kesaksian dari teman-teman saya yang sembuh dari kanker, khususnya kanker usus, kanker lidah, dengan hanya mengkonsumsi kefir. Bila Anda search di Google, maka Anda akan menemukan ada banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang sembuh dari banyak sekali penyakit-penyakit. Saya sendiri pun bersaksi, Bapak Ibu, bahwa sejak saya mengkonsumsi kefir di bulan Oktober 2015, saya merasakan pertama-tama pemulihan kesehatan saya yang sangat amat cepat. Dan saya sekali lagi streskan bahwa saya tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan modern sama sekali. Yang kedua, kadar gula darah saya pun sekarang sudah mendekati normal. Yang ketiga, saya merasakan bahwa saya lebih berenergi dan lebih bertenaga setiap harinya. Yang keempat yang tidak kalah penting, yaitu pada waktu saya masih dalam pengobatan dokter, berat saya 89 kg. Saat ini berat saya hanya 65 kg. Tinggi saya 165 cm. Jadi sudah mendekati angka ideal. Semoga dengan doa teman-teman dan terus konsumsi kefir, saya bisa mencapai berat badan yang ideal 55 kg. Nah berikutnya, apa yang terjadi pada waktu kita mulai mengkonsumsi kefir? Bapak Ibu, yang pertama kali terjadi pada waktu kita mulai mengkonsumsi kefir adalah sama seperti pengobatan alami lainnya, Anda akan mulai merasakan efek detox atau pembuangan racun-racun. Jadi racun-racun yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menumpuk dalam tubuh kita akan mulai dibuang. Tak kalah. Pertama, susu sapi segar dimasak hingga mendidih atau sekitar 85 derajat. Setelah mendidih, kemudian didinginkan. Nah, hari ini saya akan belajar membuat susu kefir bersama Adi dari Bandung. Produksi kefir itu kan sangat mudah, cuman di situ yang penting kita dasarnya itu harus benar, yaitu harus bersih. Kita juga harus mungkin sebelum membuat harus gunting kuku dulu, cuci tangan. Tapi kalau cuci tangan juga jangan pakai sabun antibakteri karena dia kan bakteri. Jadi cukup dibilas bersih saja. Pokoknya sehigienis mungkin, dan wadah yang digunakan juga higienis. Setelah susu menjadi dingin, masukkan biji kefir ke dalam susu sapi. Aduk, lalu simpan selama 48 jam. Ingat ya, higienis jadi kunci utama keberhasilan fermentasi. Dan ini dia hasilnya. Bibit kefir sisa dari penyaringan jika sedang tidak digunakan bisa ditambahkan dengan susu agar kemudian berkembang biak dan lalu kita simpan agar dapat dipakai di proses selanjutnya. Sekilas aroma kefir mirip dengan tape, sementara rasanya asam dan sedikit berkarbonat. Walaupun rasanya asam, kita bisa menikmati kefir dengan banyak cara. Pertama, sebagai dressing salad sayur dan buah. Kedua, sebagai pengganti mayones untuk kue dan roti. Dan ketiga, ditambahkan sari buah agar lebih nikmati. Rasanya enak, badan pun sehat. Selain untuk dikonsumsi, kefir juga mulai digunakan sebagai bahan produk perawatan kecantikan. Kandungannya itu bagus sekali karena dia ada kandungan alpha hydroxy acid atau orang yang familiar dengan AHA. Jadi fungsinya untuk meregenerasi sel-sel kulit mati dengan sel-sel kulit yang baru. Kemudian dia ada lagi kandungannya asam amino. Dan asam amino ini fungsinya untuk melembabkan atau untuk hidrasi kulit. Terus ada lagi kandungan dari bakterinya sendiri, lactobacillus. Itu fungsinya untuk menetral dari pH atau membalance dari pH pada kulit kita. Umumnya kefir dibuat menjadi masker wajah. Selama proses fermentasi, susunan kefir akan terbagi menjadi dua, yakni curd atau butter di bagian atas dan whey di lapisan bawah. Nah, curd saya sih kefir tadi ke ini silver water. Iya.
Ya kalau Ion Salva Water ini sebetulnya ini lebih awal. Saya ketemu ini produk sejak 2004. Jadi reseller lah dari dulu saya yang dari Pak Adam dari ITB, termasuk dari Mensos juga ada Pak Yayo Cahyo. Alhamdulillah, dan diteruskan saya juga jadi resellernya Pak Haji Surya dari Kota Tasik. Kemarin tahun 2019 ya kita belajar bikin sendiri gitu. Kita punya jadi abah mesin ini sendiri. udah mengenal hand sanitizer dari dulu berarti ya. Ini hand sanitizer alami. Luar biasa. Jadi luar biasa ini manfaatnya. Jadi ini jagoannya misalnya ke pengobatan luar itu ke kulit ya. Penyakit kulit, sakit gigi juga. Ya, untuk penyakit kewanitaan. Alhamdulillah banyak pasti. Ini namanya AG Plus. AG Plus. Ya. Kalau AG itu apa? Singkatan? Kalau AG ini jadi Ionic Silver Water. Jadi ini air air perak sebetulnya. Yang diproses teknologinya pakai teknologi modern tentunya. Jadi pola pengobatan taruhun baheula cara orang tua dulu. Cuma dimodernkan. Tuh makanya Dorswood luar biasa. Ini nyambung dengan komentar Dorswood. Ya. Itu kan singkatan dari seni leluhur yang dijualan kan Ya. dari obat-obat karupun baheula ya. Iya. Alhamdulillah jadi kayak dibungkus kayu modern kan. Melestarikan. Melestarikan. Ini kan gaya modernnya seperti ini. Ya. Tapi caranya Iya. iya seni leluhur caranya, tapi luar biasa ini. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Iya. Luar biasa ya. Kalau Ini yang ketiga ini ada madu odeng liar ya, Pak ya. Iya. Kalau madu odeng liar kayak ini kan saya punya mitra, ada 4 orang yang kita kerjasama di atas materai. Saya juga pernah terjun ke cari madunya ke gunung. Jadi si pencari madu ini mereka berangkat pagi, pulang sore malam. Nanti kalau dapat madunya mereka stor sarang di sini, bahkan di sini pemerasannya di luar. Jadi kita beli sarang, diperas di sini. Jadi aku yakin aslinya gitu. Jadi ini madu ada yang liar, jadi bukan madu kayak lembah-lembah yang diternak, enggak. Dari alam, dari hutan. Dari hutan. Ya, sekitar Gunung Sawal, Sakrabuana, dari Gunung Payung, dari Ciamis. Pokoknya mah kita punya 4 orang yang mencari madu, kita ya seperti itu. Dan ini udah pasti yang namanya madu hutan ya, Pak ya. Oh, iya. Salah satunya khasiatnya luar biasa. Insya Allah, makanya mahal kita jual. Dan karena ya susah nyarinya gitu, sebulan nggak banyak dapat banyak. Ya. Dan ini produk unggulan yang keempat itu ada penyedap rasa. Penyedap rasa, mana nih? Penyedap rasa. Saya carikan. ini ya Dorswood penyedap rasa. Halawat. Ya. Jadi penyedap rasa ini adalah penyedap rasa herbal. Jadi bahan bakunya ini adalah yang daging sapi dan ayamnya organik ya. Dan polanya difermentasi sama kayak kefir. Nah ini saya jadi insya Allah distributor di Jawa Barat ya. Jadi saya salah satunya yang paling pertama membawa marketing perusahaan dari Sidoarjo ini ke Jawa Barat ya, insya Allah saya sendiri. Jadi kami mendakwakan dakwah halal thayyib. Jadi si penyedap rasa ini benar-benar harus herbal alami ya, seperti ini. Jadi sudah mengandung probiotik ya, Pak ya? Iya, karena fermentasi juga. Dan ini bahan tambahannya di samping ayam dan sapi, daging ayam sapi ini bumbu-bumbunya 100% racikan dari bumbu Nusantara. Tidak ada impor. Ini satu-satunya hasil karya anak negeri. Itu Dorswood ya. itulah menjaga Seperti seni ini. leluhur seperti itu Iya. ya. Jadi bermanfaat juga. Iya. Seperti ini jadi UMKM nih. Seperti Insya ini ya, Allah. produk-produknya nih. Nah, Karena kita cintailah produk kita, Iya. belilah produk dalam negeri seperti inilah ya. Luar biasa Iya. ini. Dan insya Allah ini aman untuk yang kelenjar, untuk yang kanker tumor, dan termasuk untuk memperbaiki sistem pencernaan juga. Karena ada fermentasi, ada probiotiknya ya. Seperti itu. Dan untuk
produk ini salah satunya tadi Abah udah mempromosikan nih untuk wilayah Priangan ini. Ya insya Allah Banyak yang pakai ya. banyak yang pakai. Dan lembaga-lembaga usaha kayak HPAI, HNI ataupun apa yang dikenal di medsos itu memang banyak yang ngambil dari kami, dari saya sendiri. Karena distributor ya. Boleh juga nih ibu-ibu Iya. selut nih Iya. yang suka masak-masak ini pakai ini. Iya. Mama Dika bendahara nih pakai ini nih Iya. masaknya. Bumbu alawa ya. Bumbu alawa. Alawatul iman. Jadi nikmatnya iman. Ya, Masya gitu. Allah. Karena apa yang kita konsumsi semuanya halal dan thayyibah. Iya, siap. Mungkin itu ya dulu selut 4 produk unggulan dari Abah Ajri. Keseruannya tadi kita sudah tahu bahwa Abah Ajri itu sudah malang melintang dari 2013 ternyata dulu selut. Dan mungkin ada statement akhir dari Abah Ajri untuk harapannya atau nanti kedepannya seperti apa barangkali ya Pak? Iya. Terima kasih untuk komunitas selut yang luar biasa. Saya sangat kagum dan benar-benar apresiasi. Kita benar-benar interest dengan komunitas selut ini dan patut diacungkan jempol ya komunitas selut ini karena jadi pejuang generasi ya, pejuang pergerakan yang insya Allah niatnya lillahi ta'ala untuk bagaimana membangun negeri ini jadi lebih baik, lebih berkualitas ya, membangun SDM generasi yang robbani, yang generasi yang ahli zikir dan fikir ya. Nah, harapannya mangga kami bisa sharing produk, termasuk tidak hanya 4 produk unggulan ini saja, tetapi produk apapun yang bermindset sehati, sehat, halal, herbal, alami, bergizi tinggi, menyehatkan dan mencerdaskan generasi, tentunya akan menjadikan wasilah mengobati juga. Saya siap saling mendukung dengan siapapun. Kita saling membesarkan, kita saling mendukung di antara sesama pengusaha di negeri ini ya. Pengusaha pribumi yang harus tangguh, yang harus menguasai perekonomian di negeri ini. Ya, itu mimpinya. Kolaborasi tanpa henti. Iya. Siap. Atur nuhun Siap, Abah sama-sama. Ajri yang sudah memberikan inspirasi, Iya. memberikan ilmu, Amin. himbauan juga kepada kaum milenial Iya. juga ya Pak ya. Iya. Pokoknya sehat selalu untuk Amin. Abah Ajri. Amin. Mang Sepot. Iya. Ayeuna kumaha ya terus terang aja. Apa dia, Pak? Siap. Aduh, pokoknya mah luar biasa. Bikin kesehatan awak kurang punya produk-produk nage herbal insyaallah. Cepot doakeun Bang Nusro sing enggal-enggal buru-buru ieu. Siapa dulu sudah bermeser produk-produk Abah Ajri ya sih Bang Nusro gitu kan. Apa yang namanya? Iya. Mudah-mudahan. Nah itu jadi ada bio ternaknya ada, bio herbalnya ada, produk dari Abah Ajri juga ada yang 4 produk ini. Jadi semuanya yang mau peternak, petani ataupun minuman kesehatan, insya Allah tinggal ke warung sedot ya. Nah, produk Abah Ajri juga ada di sini yang sedot ya. Insya Allah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Pokoknya terima kasih terutama untuk Abah Ajri dan Umi, semoga sehat selalu, sukses selalu Abah. Dan mobil khusus kepada ini nih, dulur selut dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Selut Makin Jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada tim Selut ya. Alhamdulillah bisa hadir di rumahnya Ajet Kefir, Facebook Siti Rohmah Maulida ya. Terima kasih, jazakumullah jaza. Semoga silaturahim ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Hidup Kefir. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.